Kapitalisme dalam bahasa Latin disebut caput, artinya kepala, kehidupan, dan kesejahteraan. Dengan makna kesejahteraan, definisinya berkembang menjadi akumulasi keuntungan pada setiap transaksi ekonomi. Perkembangan kapitalisme merupakan bagian dari gerakan individualisme. Dalam bidang keagamaan, gerakan ini menimbulkan reformasi. Dan dalam bidang hubungan masyarakat, gerakan ini menimbulkan ilmu-ilmu sosial. Dan dalam bidang ekonomi, ia melahirkan sistem kapitalisme. Revolusi industri yang terjadi pada abad 17 dianggap sebagai puncak perkembangan kapitalisme. Kapitalisme lalu berevolusi sehingga ada disebut sebagai kapitalisme dagang, kapitalisme agraria, kapitalisme industri, dan kapitalisme negara. Perkembangan kapitalisme juga ditandai dari munculnya suatu kelas pengusaha yang mampu memasok modal untuk mengaktifkan para pekerja yang dalam waktu bersamaan melahirkan kapitalisme. Kapitalisme agraria berpijak pada sektor pertanian. Sistem ini menggerogoti sektor pertanian dalam wacana-wacana proyek pembangunan. Kapitalisme agraria juga menyebabkan kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama. Kapitalisme perdagangan dan kapitalisme industri memungkinkan pemilik modal mengendalikan perdagangan dan industri dan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Kapitalisme negara adalah sistem ekonomi di mana aktivitas ekonomi komersial dipegang negara, tetapi alat produksi diorganisir oleh perusahaan milik negara. Ada John Locke, misalnya dari seorang filsuf Inggris yang hidup rentang waktu 1632 sampai 1704, ia merupakan tokoh utama yang mendukung kapitalisme. Ada juga David Ricardo, seorang filsuf Inggris rentang waktu 1722 sampai 1823, ia seorang ekonom Inggris klasik dan yang paling berpengaruh pada zamannya. Pemikir berikutnya ada Adam Smith, seorang filsuf Skotlandia rentang waktu 1723 sampai 1790, dan pemikirannya dikenal dalam buku terkenal The Wealth of Nations. Ada juga David Hume, seorang filsuf Skotlandia yang hidup dalam rentang waktu 1711 sampai 1779. Terakhir, pemikir kapitalisme ada Karl Marx, seorang filsuf Jerman. Ia seorang tokoh utama pengkritik sistem kapitalisme yang hidup rentang waktu 1818 sampai 1883. Secara fundamental, kapitalisme mengacu kepada beberapa prinsip, yaitu hak milik pribadi. Setiap individu memiliki hak untuk mengelola hak miliknya, misalnya properti fisik yang mencakup tanah dan bangunan, properti intelektual, misalnya hak cipta, paten dan merek dagang, dan aset keuangan, yaitu saham, obligasi, dan uang. Melalui hak milik pribadi, misalnya kepemilikan properti, individu berhak menjual, menyewa, dan menggunakan properti sehingga dapat menambah jumlah aset yang bernilai ekonomi. Pasar bebas. Konsep utama dari kapitalisme adalah pasar bebas. Interaksi antara penawaran dan permintaan akan menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai harga barang dan jasa. Pasar menjadi mekanisme penentuan harga barang dan jasa. Rumusnya adalah jika permintaan tinggi maka harga naik. Sebaliknya apabila permintaan rendah, dengan sendirinya harga akan turun. Dalam pasar bebas yang diusung oleh kapitalisme, pemerintah punya peranan yang terbatas. Peran pemerintah yang dituntut oleh kapitalisme adalah sebatas penegakan hukum, memberikan perlindungan pada hak milik dan menyediakan berbagai barang-barang publik. Jika pemerintah mencoba mengintervensi penetapan harga, maka mekanisme pasar akan terganggu. Persaingan. Kapitalisme meyakini bahwa persaingan akan mendorong terjadinya efisiensi, inovasi, penurunan harga, dan meningkatkan kualitas. Mendorong efisiensi agar mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Persaingan juga akan mendorong inovasi untuk menciptakan produk dan jasa baru yang lebih baik. Persaingan akan mampu mendorong penurunan harga bagi konsumen karena pasar akan menimbulkan harga yang lebih kompetitif. Setiap perusahaan atau individu akan selalu mencari pembeda dirinya dengan kompetitornya sehingga masing-masing akan berupaya untuk meningkatkan kualitas. Oleh karenanya, kapitalisme meyakini bahwa kemajuan ekonomi dapat dicapai. Profitabilitas atau keuntungan. Setiap individu yang melakukan aktivitas ekonomi pasti mengejar profit atau keuntungan.
Pengejaran keuntungan adalah pendorong utama setiap tindakan atau aktivitas ekonomi. Profit atau keuntungan yang dimaksud adalah selisih antara pendapatan total dan biaya total yang dikeluarkan oleh individu atau perusahaan. Investasi. Kapitalisme melihat investasi sebagai peran sentral motor pertumbuhan ekonomi, baik ekonomi individu, perusahaan, ataupun ekonomi negara. Setiap individu, perusahaan, atau negara berinvestasi untuk tujuan menghasilkan keuntungan yang diperoleh dengan berbagai macam cara, seperti adanya dividen saham, bunga obligasi, keuntungan penjualan aset, dan keuntungan usaha bisnis. Dalam perkembangannya ada dua dinamika kapitalisme, yaitu cenderung menyederhanakan susunan-susunan kelas sosial dan pembentukan proletariat sebagai kelas militan dan revolusioner. Persaingan adalah hukum dalam kapitalisme. Itulah mengapa produktivitas produksi ditingkatkan secara terus-menerus. Dengan demikian, persaingan akan tetap dapat dimenangkan oleh usaha-usaha besar. Hanya mereka yang dapat survive, sementara perusahaan kecil tidak dapat menyaingi efisiensi kerja perusahaan besar. Usaha yang kecil akan dimakan usaha yang besar. Kekuasaan politik adalah bersifat materialisme. Ekonomi dan politik tidak sulit untuk dipisahkan. Kekuatan ekonomi menentukan seberapa besar kekuatan politik. Pemilikan alat-alat produksi seperti buruh dan modal dengan sendirinya mendatangkan kekuasaan politik. Kapitalisme adalah efektif mengatur kesinambungan kehidupan politik. Kapitalisme berorientasi pada pengumpulan keuntungan atau profit sehingga terjadi penimbunan kekayaan. Kekayaan itu secara sosial budaya akan menciptakan perbedaan di tengah masyarakat dan dengan sendirinya akan menciptakan masyarakat kelas sosial. Pertama, pemilikan perorangan atau individual ownership. Pengakuan atas hak-hak privat secara luas. Pelaksanaan ekonomi negara berada di tangan swasta atau private dan negara tidak boleh intervensi. Kedua, persaingan atau kompetisi. Ekonomi diatur oleh mekanisme pasar dan negara hanya sebagai regulator, yaitu membuat aturan atau hukum yang mengatur aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh swasta. Ketiga, perekonomian pasar atau market ekonomi. Manusia dipandang sebagai insan homo economicus, yaitu mengejar keuntungan dan kebahagiaan sendiri. Mereka yang tidak kerja keras dan tidak mampu berkompetisi layak miskin. Keempat, keuntungan atau profit. Memunculkan individualisme yang bercirikan materialisme dan hedonisme. Keuntungan materialisme adalah sesuatu yang terus dicari dan dikejar. Kapitalisme pendidikan berarti modal menjadi kekuatan dalam mendirikan institusi-institusi pendidikan. Pendidikan adalah pabrik tenaga kerja yang mengikuti tujuan kapitalis. Kaum kapitalis tidak melihat pendidikan sebagai proses mencerdaskan atau memanusiakan manusia. Lagi-lagi kapitalis menganggap pendidikan bersifat dan bertujuan materialisme. Demikian pembahasan singkat perihal kapitalisme. Silakan membaca referensi lainnya sehingga pengetahuan kalian lebih lengkap. Semoga video ini membantu. Terima kasih. Salam Populus Indonesia.